Halo teman-teman, di modul 5 ini kita akan belajar ya mengenai pentingnya rating dan ulasan toko online. Nah, di modul ini teman-teman bisa memahami ya alasan pentingnya rating dan ulasan untuk perkembangan toko online serta mengetahui tips untuk meningkatkan rating dan ulasan. Oke teman-teman, jadi ada nih data dari Nielsen ya, bahwa ternyata 92% pembeli itu percaya saran dari mulut ke mulut gitu. Jadi 9 dari 10 ya calon pembeli itu membaca ulasan loh atau review di bisnis online teman-teman semua di sini. Dan bahkan ya halaman produk dengan ulasan pembeli yang baik itu ternyata memberikan sampai 3,5 kali konversi atau penjualan ya. Sehingga teman-teman penting banget nih kalau kita bisa fokus untuk meningkatkan rating review di toko online kita. Nah ini ya bisa kita lihat berbagai contoh ulasan-ulasan rating, dan kalau kita bisa lihat di sini ketika ada ratingnya tinggi itu kita makin percaya untuk beli produknya di situ gitu. Makanya rating review itu mempengaruhi kualitas dan juga reputasi toko. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengumpulkan lebih banyak ulasan pembeli? Itu ada yang namanya teknik 3R. R pertama itu apa? R pertama adalah remind. Ya, artinya ingatin terus pembeli untuk bisa beri ulasan ketika ketika selesai belanja ya. Nah, kedua itu reward. Artinya kita beri apresiasi atau insentif untuk pembeli yang bisa memberikan ulasan dengan baik. Gitu. Nah, ketiga adalah respon. Artinya kita juga perlu untuk terus balas dengan cepat apapun ulasan yang diberikan, kita berikan terima kasih, berikan penjelasan sehingga semuanya merasa diapresiasi setelah memberikan ulasan. Nah, ini juga termasuk caranya ya. Kita bisa memakai pesan pengingat ulasan. Jadi kalau di Tokopedia atau di Shopee itu kita bisa ada fiturnya ya untuk kita bisa berikan pengingat secara otomatis, sehingga kalau ketika pembeli sudah membeli produk itu langsung ada pengingatnya. Yuk berikan rating dan review sehingga mereka juga ingat terus gitu. Tapi ada juga cara manual teman-teman ya. Itu dengan cara kita memberikan kartu ucapan terima kasih di setiap pengiriman yang kita sampaikan kepada pembeli gitu. Jadi di sini contohnya ketika ada produk dikirim, di packaging kita sisipkan ya kartu ucapan dan kita bilang bahwa terima kasih, dan juga mungkin ada berbagai juga penjelasan mengenai insentif untuk dia memberikan rating review di toko online kita. Nah, ternyata teman-teman kartu ucapan ini terbukti ya bisa meningkatkan pembelian gitu. Jadi layanan toko juga dirasa semakin baik, dan juga teman-teman ini kita juga bisa bilang bahwa kalau di kartu ucapan itu dia setelah bisa memberikan ulasan bisa mengenakan voucher toko. Nah ini ya teman-teman, voucher untuk kita bisa berikan insentif kepada pembeli memberikan ulasan. Nah ini kalau voucher macam-macam ya di berbagai platform Tokopedia atau Shopee misalnya. Ini ada yang sifatnya publik atau kelihatan, ada juga sifat terbatas jadi pakai kode voucher. Ada juga yang jenis vouchernya ada gratis ongkir, ada juga berupa cashback. Nah, ketika ada pembeli yang kita berikan insentif terkait voucher ini, dia akhirnya mau untuk memberikan rating dan review. Nah, ini kita juga ya, kita perlu untuk membalas dengan cepat terkait berbagai macam ulasan atau review. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ya. Ketika ada yang memberikan ulasan positif, kita bisa berikan contohnya respon terima kasih ya sudah berbelanja di toko kami. Nah, ini ada juga berbagai tips-tips ya dalam memberikan respon untuk ulasan produk. Pertama, harus selalu sopan. Jadi apapun meskipun negatif itu kita harus selalu sopan, kita jelaskan dengan baik. Kedua juga ketika ada ulasan yang positif, kita juga ajak pembeli untuk mau merekomendasikan produk ini kepada rekannya, kepada keluarganya. Dan juga ketika ada ulasan negatif, kita langsung jawab mengenai solusinya apa gitu. Sehingga ketika ada yang baca, oh ternyata ada loh solusinya mengenai masalah ini. Dan pastinya teman-teman harus merespon dengan tenang ya, jangan sampai kebawa emosi. Misalnya ada yang sekiranya dia bohong atau berlebihan, tetap tenang sehingga kita jadi harus bisa sopan, dan juga teman-teman perlu untuk langsung menjawab secara private ya sehingga masalah mereka juga akhirnya selesai. Nah ini ya ada berbagai tips nih untuk menangani komplain atau alasan negatif ya. Pertama, teman-teman kumpulin informasi mengenai ya komplain atau alasan tersebut. Jadi teman-teman perlu tuh untuk mempelajarinya sebaik-baik mungkin.
Kemudian juga kita konfirmasi gitu. Ini masalahnya udah terjadi belum sebelumnya ya. Lalu juga kita harus memberikan penjelasan, dan ketika memang ada suatu masalah ya kita juga harus jelasin bahwa memang masalah tersebut sudah diatasi gitu ya. Kedua, pastikan ada pihak toko yang menangani isu tersebut. Jadi kita perlu untuk bisa mengassign ya karyawan kita atau tim kita yang dia memang fokus untuk menangani komplain ini gitu. Dan akhirnya juga mencari solusinya sehingga para pembeli tersebut akhirnya puas. Yang ketiga, yaitu berikan respon yang solutif untuk ulasan tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang komplain mengenai produknya misalnya kok jelek atau nggak berfungsi, nah kita coba jelaskan apa sih solusinya ya, sehingga mereka akhirnya bisa menggunakan produk tersebut dengan baik. Dan teman-teman akhirnya juga bisa untuk dijelaskan juga ya apa kira-kira hal yang bisa dilakukan ketika ada masalah tersebut di ulasan, sehingga pembeli lainnya akhirnya bisa mengerti. Selanjutnya adalah ambil tindakan untuk memperbaiki kendala. Teman-teman juga akhirnya bisa langsung hubungi pembeli secara private ya, sehingga bisa dikomunikasikan atau didiskusikan dengan secara lebih detail sehingga bisa jelas solusinya apa. Dan terakhir pastinya minta pembeli untuk mengupdate ulasan. Jadi ketika ada ulasan negatif dan itu semua sudah selesai, minta ke mereka untuk tolong ya untuk bisa dikasih tahu bahwa memang masalah ini sudah selesai gitu, sehingga pembeli lainnya akhirnya bisa membaca bahwa memang masalah tersebut ternyata ada solusinya. Oke teman semua, jadi semoga di modul ini teman-teman bisa tahu ya betapa pentingnya ulasan dan rating untuk bisnis online teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mulai nih memfokuskan meningkatkan itu dan akhirnya bisa mengoptimalkan bisnis online teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di modul berikutnya.